Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang berjudul Peran Orang Tua dalam Literasi Digital. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 11. Yang pertama itu saya sendiri, Fadil Irada Akram sebagai moderator. Yang kedua itu ada Ayu Komalasari sebagai presentator. Yang ketiga ada Viviana Syifa Auralia. Yang keempat itu ada Lula Fitriani. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, yang pertama ada A, pengertian dari literasi digital. Jadi literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menilai, dan memanfaatkan teknologi serta informasi dari berbagai platform digital secara bijak, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Literasi ini mencakup keterampilan mencari dan menganalisis informasi, membuat konten, berkomunikasi secara aman, serta melindungi data pribadi saat berada di dunia maya. Kemudian untuk poin B, pengaruh literasi digital terhadap strategi pendampingan anak. Nah, tingkat literasi digital orang tua sangat menentukan pendekatan yang digunakan dalam mendampingi anak. Yang pertama, jika literasi digital rendah, maka pendampingan cenderung bersifat reaktif dan penuh pembatasan. Orang tua sering melihat teknologi sebagai ancaman, sehingga fokus utamanya adalah melarang, mengawasi dengan ketat, dan membatasi tanpa komunikasi yang mendalam. Kemudian yang kedua, jika literasi orang tua digital tinggi, maka pendekatan menjadi lebih proaktif dan edukatif. Orang tua memahami bahwa teknologi adalah alat netral, sehingga mereka menekankan penyusunan aturan bersama, membangun dialog terbuka, serta memberikan contoh penggunaan teknologi yang sehat. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan anak agar mampu menggunakan teknologi secara mandiri, aman, dan bertanggung jawab. Nah, untuk poin selanjutnya ada C, tantangan orang tua dalam membentuk literasi digital anak usia dini. Nah, orang tua memiliki peran besar dalam membentuk literasi digital anak sejak usia dini, terutama karena teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, proses pendampingan ini tidak selalu mudah. Berbagai kendala muncul baik dari kemampuan orang tua sendiri maupun dari tantangan yang ada di lingkungan digital. Nah, berikut ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh orang tua. Yang pertama ada keterbatasan pengetahuan dan keterampilan digital. Nah, masih banyak orang tua yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang cara kerja perangkat digital, aplikatif, edukatif, dan keamanan online. Akibatnya, mereka kesulitan memberikan arahan yang tepat dan tidak bisa menjadi contoh penggunaan teknologi yang baik bagi anak. Nah, yang kedua ada pengelolaan waktu, layar, dan pemilihan konten. Mengatur durasi penggunaan gawai sering menjadi tantangan karena anak mudah terpikat oleh layar. Orang tua juga sering bingung memilih konten yang aman dan sesuai dengan usianya, sehingga anak berisiko terpapar materi yang tidak edukatif atau kurang mendukung perkembangan. Kemudian yang ketiga ada kesenjangan akses teknologi. Tidak semua keluarga memiliki perangkat digital yang memadai atau akses internet yang stabil. Kondisi ini membuat kemampuan literasi digital anak berkembang tidak merata, sehingga sebagian anak memiliki lebih sedikit kesempatan untuk belajar menggunakan teknologi secara optimal. Kemudian yang keempat, resiko keamanan dan kesehatan digital. Anak usia dini rentan terhadap berbagai bahaya digital seperti konten negatif, perundungan daring, dan penyalahgunaan data pribadi. Penggunaan gawai berlebihan juga dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti kelelahan mata dan kurang tidur. Kurangnya pengetahuan orang tua dalam melindungi anak dapat membuat tantangan ini semakin berat.
Nah, selanjutnya ada poin D, strategi efektif pendampingan orang tua agar anak memanfaatkan teknologi secara positif, kreatif, dan aman. Nah, pendampingan orang tua berperan penting dalam memastikan anak mampu menggunakan teknologi secara positif, kreatif, dan tetap aman. Pendampingannya yang efektif tidak hanya bergantung pada pengawasan, tetapi juga pada edukasi, komunikasi terbuka, dan pemberian teladan yang baik. Dengan strategi yang tepat, teknologi dapat menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan diri yang bermanfaat bagi anak. Nah, berikut ada beberapa cara yang efektif yang dapat diterapkan. Yang pertama, ada mediasi aktif dan komunikasi terbuka. Nah, orang tua perlu berdiskusi secara rutin dengan anak mengenai aktivitas digital yang mereka lakukan. Melalui percakapan ini, orang tua dapat menjelaskan manfaat dan resiko teknologi, sekaligus menyusun aturan bersama yang perlu dipatuhi. Nah, yang kedua, ada keterlibatan langsung dalam aktivitas digital anak. Nah, keterlibatan langsung seperti menggunakan aplikasi bersama, menonton konten, atau bermain game dengan anak menjadi cara efektif untuk memberikan rasa aman dan kedekatan. Selain itu, cara ini juga mendorong anak memanfaatkan teknologi secara kreatif untuk belajar dan mengeksplorasi minat mereka. Nah, yang ketiga, pemberian teladan dan peningkatan literasi digital orang tua. Anak cenderung meniru perilaku orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua perlu menunjukkan contoh penggunaan teknologi yang sehat, seperti tidak menggunakan gawai secara berlebihan dan mengutamakan aktivitas produktif. Nah, di samping itu, penting bagi orang tua untuk terus meningkatkan literasi digital mereka agar mampu memberikan bimbingan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan tantangan di era digital. Nah, selanjutnya ada yang nomor 4, pengaturan waktu layar dan pemilihan konten yang tepat. Orang tua perlu membatasi durasi penggunaan gawai anak dan memilih konten yang edukatif, serta memanfaatkan fitur parental control secara bijak. Dengan pengaturan ini, anak dapat terhindar dari paparan konten yang tidak sesuai dengan usia dan lebih terarah dalam penggunaan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya ada contoh dari studi kasus. Doni, seorang siswa kelas 5, belakangan ini menunjukkan perubahan perilaku. Ia mudah marah dan frustasi, terutama ketika internet lambat atau di saat dimintai berhenti bermain game. Nah, pengaruh tontonan dari statement game di YouTube juga membuat Doni mulai meniru kata-kata kasar yang sering ia dengar tanpa sepengetahuan dari orang tuanya. Doni menggunakan kartu kredit milik ayahnya untuk membeli item dalam game. Akibatnya, tagihan kartu kredit Bapak Budi tiba-tiba membengkak hingga jutaan rupiah. Mengetahui hal itu, Bapak Budi sangat marah. Sebagai bentuk hukuman, ia menghapus semua game di ponsel Doni dan memutus akses internet di rumah selama 1 minggu. Nah, yang terakhir ada solusi dari studi kasus. Dari kasus yang dialami oleh Doni, tadi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu diantaranya 1. Membangun dialog terbuka. Orang tua perlu mengajak Doni berbicara dari hati ke hati tanpa adanya menghakimi. Tujuannya agar Doni merasa aman menyampaikan apa yang ia rasakan, termasuk alasan ia ingin terlihat keren seperti teman-temannya. Dengan dialog yang baik, orang tua dapat memahami kebutuhan emosional Doni sekaligus menjelaskan dampak dari perbuatannya. Kemudian yang kedua, membuat kesepakatan bersama. Setelah situasi lebih tenang, orang tua dan Doni dapat membuat aturan penggunaan gadget yang telah disepakati bersama. Misalnya, durasi bermain game per hari, waktu yang tidak boleh digunakan untuk bermain, misalnya saat belajar, makan, dan di malam hari. Kemudian adanya aturan pembelian dalam game harus dengan izin orang tua. Nah, dari kesepakatan bersama ini membuat Doni merasa dilibatkan, sehingga lebih mudah untuk mentaati peraturan. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh positif. Orang tua perlu memberikan teladan dalam penggunaan gadget, bahasa, dan pengolahan emosi. Misalnya, menggunakan bahasa yang sopan, tidak melampiaskan marah secara berlebihan, dan menunjukkan cara menyelesaikan masalah tanpa emosi yang meledak-ledak. Kemudian yang keempat, menerapkan batasan digital yang sehat. Misalnya, mengaktifkan parental control pada perangkat, menonaktifkan penyimpanan kartu kredit dan
aplikasi menentukan zona waktu bebas gadget di rumah. Batasan ini melindungi Doni dari resiko pengeluaran tidak sengaja dan membantu mengurangi ketergantungan pada game. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada ucapan maupun materi yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.